Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan sesi rehat subuh kita dengan pembahasan terkait dengan budaya. Jadi kebiasaan, bagaimana sikap yang benar terhadap kebiasaan yang ada di masyarakat kita dan bagaimana Islam memandang kebiasaan tersebut. Dan kita sapa terlebih dahulu guru kita Ustaz Amin Nurbais. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah. Sudah ngopi belum? Belum ini. Belum. Mungkin selesai acara kita ngopi saja. Masya Allah. Ini isinya ini. Nah, ini Air kosong nih. Zam-zam mungkin Ustaz. Zam-zam. Baik Ustaz, ini sebelum kita masuk Ustaz ke masalah budaya atau kebiasaan Ustaz ya. Di pembahasan sebelumnya itu kan sempat disinggung masalah Allah itu istiwa alal arsy gitu Ustaz ya. Ada sempat pembahasan itu kalau tidak salah, masalah logika mengenai zat Allah gitu. Kalau kita bilang Ustaz bahwa Allah itu istiwa di atas arsy, apakah itu artinya Allah bertempat Ustaz? Karena kan sebagian masyarakat menganggap ini iskal gitu Ustaz. Kalau kita bilang Allah istiwa alal arsy, berarti kalau gitu Allah bertempat. Dan mungkin secara logika nggak bisa nih gitu kita meyakini hal-hal yang semacam itu. Kira-kira gimana tanggapannya Ustaz? Baik. Jadi keyakinan bahwasanya Allah berada di atas itu kan keyakinan yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Di beberapa tempat Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allahu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Sehingga kita pahami sebagaimana tekstualnya. Karena kalimat itu berulang. Dan ketika berulang kok kemudian ditakwil, nanti kita konsekuensinya mengatakan teks ini jadi nggak jelas. Karena ketika yang berulang itu ditakwil, menyebabkan bahwasanya pernyataan itu tidak baku gitu ya. Baik. Kemudian bagaimana menjawab ketika ada orang yang kebingungan dalam memahami Allah berada di atas, berarti akan Allah butuh tempat. Dan kalau Allah butuh tempat, berarti ada makhluk yang lebih besar dibandingkan Allah. Subhanallah dari anggapan semacam ini. Saya mengatakan misalnya, matahari berada di atas rumahku. Apakah berarti matahari itu nempel dengan rumahku? Atau matahari itu tepat di atas rumahku? Kan tidak. Kalimat itu benar nggak secara bahasa? Benar, dan orang bisa memahami matahari berada di atas rumahku. Artinya dia terpisah. Sehingga keyakinan yang ditanamkan oleh para ulama berkaitan dengan Allah berada di atas adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ba'inun an khalqi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy dan dia terpisah dari seluruh makhluknya. Anda jangan bayangkan kemudian di atas arsy itu ada apa? Sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal, maka jangan dibayangkan dengan akal. Karena ketika dia bayangin, dia berkhayal terlebih dahulu, berarti dia membuat postulatnya. Postulat itu apa ya? Mewujudkan sesuatu yang dalam bayangan. Nah setelah itu baru kemudian ditolak. Oh ini nggak benar. Justru penolakan itu berawal dari bayangan tadi. Dari dia melakukan khayalan, ketika khayalannya nggak sanggup, maka kemudian ditolak. Sehingga dia kemudian tidak nolak teks, tapi nolak makna. Maka kalimat Allah berada di atas, dia tolak. Karena kebayang tadi. Sehingga kita tekankan, jangan dibayangin. Ikuti sebagaimana teks yang ada. Pahami sesuai dengan pemahaman yang kita punya. Sudah? Kemudian jangan buat bayangan. Sehingga ketika kita mengatakan Allah berada di atas arsy, apakah kemudian Allah bertempat dan Allah nempel dengan arsy? Atau Allah butuh arsy? Kita punya kalimat yang semisal ketika kita mengatakan matahari berada di atas rumahku. Apakah berarti matahari nempel dan tepat berada di atas rumah, matahari butuh rumah? Kan tidak. Dan secara bahasa itu dibenarkan. Logika bisa memahami dengan baik. Wallahu a'lam.
Baik. Ya meskipun ini bukan kias yang 100% benar, berarti Anda menyamakan Allah dengan matahari. La haula wala quwata illa billah. Kita sedang dalam posisi mengukur tingkat kesamaan kalimat. Kalau kamu bisa menerima matahari berada di atas rumahku, kenapa kamu tidak bisa menerima kalimat Allah Ta'ala berada di atas arsy? Baik Ustaz. Mungkin juga jadi masalah itu kan dia menolak karena membayangkan gitu Ustaz. Betul. Jadi penolakan itu berangkat dari membayangkan. Nah, makanya ada yang tidak setuju juga Ustaz kalau kita bahas di mana Allah. Itu karena kalau bahas ini nanti muncul bayangan. Itu gimana Ustaz? Artinya coba ini nggak usah dibahas. Kan kami nggak bayang-bayangin. Ya. Gitu. Kalau jawabannya coba nggak usah dibahas. Terus di mana kita menaruh ayat-ayat Al-Quran yang demikian banyak menyebutkan Allah berada di atas? Di mana kita taruh sabda Nabi SAW ketika beliau bertanya kepada seorang budak, Aina Allah, di mana Allah? Lalu di mana kita menaruh keterangan yang menyampaikan bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas? Yang itu jumlahnya banyak sekali dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Jadi ilmu itu dianulir. Ilmu itu dianulir ketika orang punya anggapan tidak baik dengan ilmu itu. Kalau ini bersumber dari Al-Quran dan hadis, kenapa Anda singkirkan? Seharusnya Anda terima dan Anda pelajari. Sama seperti ketika ada orang berpesannya, jangan dibahas masalah bid'ah. Kenapa nggak boleh dibahas? Yaitu sensitif. Dari sisi mana itu sensitif? Tidak ada banyak orang yang tersinggung. Nabi SAW menyampaikan itu dalam beberapa muqaddimah khutbah beliau. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat dan semua kesesatan di neraka. Itu kan muqaddimah khutbah. Bagian dari pengantar yang beliau sampaikan sebagai doktrin yang beliau sampaikan kepada para sahabat. Coba bayangin ketika Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah seperti itu, terus kita angkat tangan, ya Rasulullah, jangan bahas masalah ini. Kenapa? Ada banyak yang tersinggung. Bayangkan coba, yang terjadi kira-kira gimana? Ya kita nggak berani Pak, di depan Nabi SAW ngomong kayak gitu. Baik, kalau Nabi SAW sudah wafat, kemudian hadis itu disampaikan, apakah kemudian kita tolak? Sehingga kita terima hadis beliau saat beliau masih hidup, dan kita tolak saat beliau sudah meninggal dunia. Prinsip Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada waktu beliau diminta untuk menarik kembali pasukan Usama. Yang pasukan Usama itu dikirim oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau meninggal sebelum pasukan itu selesai misinya. Maka Abu Bakar disarankan oleh para sahabat, tarik pasukan Usama. Karena Madinah dalam kondisi genting. Banyak orang yang murtad, banyak nabi palsu. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Aku tidak ingin mentaati Nabi SAW ketika beliau masih hidup. Thumma u'sihi maitan. Kemudian aku bermaksiat kepada beliau ketika beliau sudah meninggal. Sehingga beliau tetap komitmen untuk taat kepada Rasulullah SAW hayyan wa maita, baik ketika beliau masih hidup maupun sudah meninggal. Hal yang sama juga ketika kita menyikapi hadis Nabi SAW. Beliau bersabda demikian. Dan tentu kita tidak akan mengkritik atau protes saat beliau menyampaikan itu. Begitu beliau meninggal dunia, apakah kemudian sabda itu kita anulir? La haula wala quwata illa billah. Kita terima apapun ilmu dari syariat. Walaupun itu bisa jadi bertentangan dengan kebiasaan. Maka kebiasaan kita menyesuaikan ilmu itu, syariat itu, dan bukan syariat menyesuaikan kebiasaan kita. Nah, baik. Berarti mungkin yang perlu disetting ini, disetel ini isi kepala kita mungkin saja. Semuanya berangkat dari situ. Jadi kita beda akidah itu kan karena masalah isi kepala. Baik. Sehingga pasang ketunduan, taslim itu berada di depan. Baru kemudian logika kamu bermain. Tapi kalau logika di depan, baru tunduknya di belakang, akhirnya orang jadi muter-muter di situ. Baik, Ustaz. Mungkin kita beralih sekarang, Ustaz, ke tema yang baru. Baik, ini kaitannya dengan kebiasaan juga, Ustaz. Karena ini juga cukup menarik sebenarnya, karena nanti realita di lapangan itu kadang kalau yang sebelumnya dia mempermasalahkan dalil ataupun hadis atau Al-Quran dengan akal,
Kalau ini mungkin dia mempermasalahkannya, oh kami tidak biasa yang begini. Atau mungkin ya hadapannya nanti kita dihadapkan dengan kebiasaan atau budaya. Tradisi, Nah, budaya. itu. Ini juga kayaknya di lapangan juga cukup menarik. Kira-kira sebenarnya budaya atau kebiasaan itu seperti apa Ustaz hakikatnya? Kalau kita mendefinisikan budaya, sebenarnya budaya itu lebih jelas dibandingkan harus didefinisikan ya. A'rafu min an tu'arraf. Lebih ma'ruf dibandingkan harus dikasih ta'rif. Karena itu ya budaya sebagaimana dipahami oleh masyarakat, budaya adalah apa yang menjadi kebiasaan mereka, dan budaya itu prinsipnya adalah pertama dia diciptakan oleh manusia. Memang ada budaya karena hasil dari pelaksanaan agama lalu jadi budaya. Misalnya orang melakukan aneka aktivitas syariat, kemudian akhirnya jadi kebiasaan, itu bisa. Atau yang kedua, budaya itu murni ciptaan manusia. Dan ini yang kita maksud. Bagian ini yang kita maksud. Jadi ada orang yang atau masyarakat membuat kebiasaan tertentu, akhirnya itu jadi kebiasaan turun-temurun, jadi budaya. Bagian ini yang kita maksud. Kemudian yang kedua, budaya itu memungkinkan sesuatu yang baru, ada sesuatu yang baru. Artinya manusia bisa menciptakan budaya baru. Di zaman sekarang kan ada banyak budaya baru yang mungkin dulu nggak pernah terjadi ya, di masa silam. Ya misalnya keberadaan teknologi menyebabkan masyarakat punya budaya yang berbeda dengan masa silam. Kayak budaya belanja lewat online, kemudian ada hari-hari tambahan ya, Harbolnas ya, hari Belanja bola online. nasional. Apa? Belanja online. Hari belanja online nasional. Yang dulu orang nggak kenal seperti itu. Kemudian ada apa lagi misalnya? Meeting online. Ustaz. Meeting online. Jadi ada banyak kebiasaan baru yang muncul dan itu karena efek teknologi. Maka memungkinkan budaya itu berkembang karena keberadaan teknologi. Baik Ustaz. Kita kan ini teladan kita Nabi Ustaz ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sebenarnya di zaman Nabi itu ada budaya nggak sih Ustaz? Jadi kayak kalau kita lihat, oh di zaman Nabi itu ternyata ada budaya, ada kebiasaan. Nah nanti kan Nabi itu istilahnya panutan kita. Nah, gimana Nabi nyikapi budaya tadi atau kebiasaan-kebiasaan di kampung beliau gitu. Kita kan setiap kampung itu punya kebiasaan gitu. Nah jadi artinya mungkin bisa kita tarik di zaman kita kalau kita berhadapan dengan budaya atau yang semisal itu gimana gitu Ustaz. Baik. Jadi kalau kita tanya apakah di zaman Nabi SAW ada budaya? Semua tempat itu ada budaya. Karena dimanapun manusia berada, dia punya kebiasaan. Sehingga ketika dia berkomunitas, ada kebiasaan komunitas itu. Nabi SAW tinggal di sebuah lingkungan yang sudah jadi. Bukan beliau yang membentuk lingkungan itu. Sehingga kan beliau tidak menempati lahan kosong, lalu beliau ngundang banyak orang, ayo kita kumpul bersama di sini buat kampung, kan nggak gitu. Tapi kota Mekah sudah hadir, sudah ada, dan sudah ramai. Ya. Ini beda dengan yang dialami oleh Nabi Ismail dan Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam, ketika Nabi Ibrahim mengungsikan anak dan istrinya ke kota Mekah, nggak ada kehidupan. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Sehingga ketika beliau tempatkan min dzurriyyati keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in di sebuah lembah tanpa kehidupan. Nggak ada tanaman di situ. Maka beliau yang pertama kali memulai lingkungan. Kemudian ada suku Jurhum yang ikut tinggal di situ dengan minta izin kepada ibunda Hajar radhiyallahu anha. Dan akhirnya terbentuklah lingkungan yang baru di kota Mekah. Dan Nabi Muhammad SAW ketika beliau lahir, lingkungan itu sudah ada. Masyarakat sudah punya budaya. Sampai akhirnya ketika beliau besar, dewasa dan jadi nabi, beliau mendekat ke mereka, beliau jadi nabi di Gua Hira. Ya. Kemudian beliau mendatangi mereka dalam kondisi mereka sudah punya budaya. Masyarakat sudah ada dan mereka sudah punya budaya. Baik. Lalu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi budaya? Ya, budaya masyarakat Quraisy
ketika itu campur-campur ya. Memang ada budaya yang nilainya positif dan ada budaya yang sangat negatif. Budaya yang nilainya positif, contohnya mereka itu sangat menghargai tamu. Mereka pemberani. Sampai ketika Nabi SAW sebelum hijrah, itu tidak ada munafik, itu tidak ada. Orang yang berpura-pura masuk Islam, menyembunyikan kekufuran itu tidak ada. Sebab adanya hanya hitam putih. Kalau enggak yes, no. Kalau enggak Islam, kafir, tidak ada yang lain. Sampai akhirnya ketika beliau hijrah, barulah muncul kelompok yang ketiga, yaitu munafik. Di depan dia bilang muslim, tapi di belakang dia benci kaum muslimin. Sehingga dalam posisi ini, orang musyrikin, karena sifat mereka yang pemberani, orang Quraisy itu, jadi tidak ada ketakutan bagi mereka untuk menampakkan Islam, di balik itu dia kafir. Baik. Ini beberapa kebiasaan positifnya, termasuk misalnya dermawan. Banyak di antara orang-orang Quraisy yang dikenal dengan kedermawanannya. Lalu ada juga budaya yang nilainya negatif, mengubur anak perempuan, ya. Kemudian budaya zina, budaya minum khamr yang terjadi di kalangan masyarakat, sampai pada tingkatan jual beli manusia merdeka yang bukan budak. Kalau budak kan didapatkan dari hasil perang, kalau ini merdeka. Sehingga orang karena tidak bisa bayar utang, akhirnya dia menjual dirinya sendiri, dan kemudian dia jadi budak. Dan masih banyak budaya-budaya yang lainnya yang itu mewarnai kota Mekah. Begitu Islam datang, karena Nabi SAW itu datang membawa syariat, maka beliau SAW mengatur itu semuanya, menata ulang, sehingga yang positif dipertahankan, yang negatif diperbaiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ini sebagai bentuk islah, perbaikan di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau melakukan perbuatan merusak di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Memperbaikinya dengan apa? Kata Abu Bakar Ibn Ayyash rahimahullah, Allah memperbaiki bumi dengan diutusnya para nabi. Dan Nabi Muhammad SAW ada di dalam bagian itu. Beliau memperbaiki tatanan sosial masyarakat ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Ustaz, kalau bicara tadi Nabi datang bawa syariat gitu ya, apa respon tokoh masyarakat atau para tetua gitu kan? Biasanya kalau di masyarakat yang pegang kunci budaya itu ya, atau kebiasaan kan, paling nggak mereka ngerespon ini terhadap sesuatu. Oh, nggak bisa gitu, apalagi mereka para senior gitu ya. Kira-kira apa respon tokoh-tokoh Mekah saat itu, ketika Nabi datang? Kalau kita baca Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa di antara titik sengketa, tidak hanya Nabi Muhammad SAW, termasuk para nabi sebelumnya. Di antara titik sengketa antara para nabi dengan masyarakat kafir yang tidak menerima beliau, dengan tidak menerima kehadiran nabi ini, adalah masalah menyikapi budaya. Saya tegaskan karena ini disebutkan dalam banyak ayat di Al-Quran. Di antaranya yang cukup jelas adalah disebutkan di surat Az-Zukhruf ayat 23. Di buku ada ya. Di halaman 297. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir." Demikianlah, tidaklah kami mengutus min qablika, sebelum kamu, fi qaryatin min nadhir, seorang utusan dalam fi qaryah, di sebuah komunitas masyarakat, di kampung atau di kota, illa qala mutrafuha, maka para pemimpin mereka, orang-orang yang punya status sosial di kalangan mereka, akan mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami telah menjumpai leluhur kami ala ummatin, sudah mengikuti ajaran tertentu, budaya. Leluhur kami sudah punya budaya. Wa inna ala atharihim muqtadun. Dan kami mengikuti budaya mereka.
Jadi saat para nabi, karena di sini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menceritakan Nabi Muhammad SAW, tapi Allah katakan semua rasul yang Allah utus sebelum kamu wahai Muhammad, min qablik, sebelum kamu. Sehingga itu sudah menjadi sejarah para nabi sejak masa silam. Yang itu akan terus berulang sampai titik ini. Sampai detik saat ini terus berulang bahwa siapapun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian itu berlawanan dengan budaya mereka, maka kepala suku, pemuka kaum, mereka mengatakan, kami sudah punya leluhur dan leluhur kami menganut ajaran tertentu dan kami mengikuti ajaran leluhur. Jadi ketika masyarakat itu menyikapi kehadiran para nabi, mereka tabrakkan dengan budaya. Kami sudah punya budaya seperti ini. Kami sudah punya kebiasaan seperti ini. Dan kami mengikuti kebiasaan itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya salah satu di antara titik sengketa antara para nabi dan orang-orang yang memusuhi beliau adalah dalam masalah menyikapi budaya. Ini Ustaz ya. Kalau kita lihat prinsip dasar ya, apakah Islam itu memusuhi adat dan tradisi Ustaz? Jadi kan ini tadi kan di masyarakat ada adat, ada kebiasaan gitu ya. Lalu kemudian Nabi datang. Ini yang nggak benar tolong diganti, diubah dan seterusnya. Apakah itu artinya kayak Islam ini sebenarnya, karena kan nanti di masyarakat itu kesan yang muncul begitu Ustaz. Jadi kayak udahlah, ini kalau kamu pakai style Islam yang begini nih gitu, itu artinya kamu benci sama kita, kamu memusuhi adat tradisi kita gitu. Apakah sebenarnya emang Islam itu kayak core prinsipnya itu emang memusuhi adat tradisi atau gimana? Kalau saya melihat yang terjadi justru sebaliknya. Para penggiat budaya itu memusuhi seluruh Islam. Sedangkan syariat Islam tidak memusuhi seluruh budaya. Maka para penggiat budaya berkaitan dengan masalah agama itu sensitif sekali dia. Yang beraroma Islami itu Masya Allah sudah dianggap ini menakutkan, ini nanti adalah bibit radikal, ini akan mengubah budaya dan seterusnya. Tapi ini tidak berlaku sebaliknya. Coba lihat, Islam ketika datang, apakah budaya itu dimusuhi 100%? Tidak. Ada banyak sekali budaya yang justru dipertahankan dalam Islam. Begitu Nabi SAW datang, tidak semua budaya itu diubah. Budaya yang menyimpang yang diubah. Membunuh anak perempuan. Coba, dengan standar budaya mana perbuatan ini dibenarkan? Selain budayanya orang Quraisy ketika itu. Karena bagi mereka kehadiran anak perempuan itu memalukan. Jadi beban bagi orang tua. Dan ini juga nanti tidak menguntungkan bagi keluarga. Kalau perang malah jadi beban. Dan seterusnya. Akhirnya bagi mereka kehadiran anak perempuan itu, ya bahasa kita, takdir buruk. Sehingga daripada nanti ini ditunggu besar, mending dihabisi dari sekarang. Dan wa'dul banat, karena itu sudah jadi budaya. Sampai berkali-kali disinggung dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila anak-anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup, yang dikubur hidup-hidup itu akan ditanya oleh Allah, bi ayyi dzambin qutilat, dengan alasan apa mereka dibunuh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau mereka mendengar kabar istrinya melahirkan anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, mukanya langsung berubah hitam. Wa huwa kadhim, menahan emosi. Ada kebencian yang muncul saat mereka punya anak perempuan. Dan itu budaya. Ketika Nabi SAW datang, ini diingkari. Andaikan ini bertahan sampai sekarang, coba masyarakat mana yang menyetujuinya? Kita nggak bakalan menjumpai. Baik, Islam hadir melawan budaya ini. Apakah kemudian Islam disalahkan? Itu memperbaiki. Dan turunannya masih banyak. Budaya-budaya yang menyimpang di masyarakat. Kesyirikan itu budaya menyimpang. Karena syirik itu nggak sesuai dengan logika. Sayangi akalmu dengan tinggalkan syirik. Karena semua perbuatan kesyirikan itu nggak sayang sama akalnya. Sebagai contoh misalnya, ada orang punya keyakinan sial. Misalnya, Selasa Pahing itu hari sial.
Masya Allah, Pak. Sayangi akalmu. Apa hubungannya hari Selasa Pahing dengan nasib sial? Akalmu di mana? Sehingga perbuatan kesyirikan itu semuanya adalah orang yang melakukan praktik perbuatan kesyirikan itu nggak pakai akal. Dan Islam menjaga akal. Sehingga perbuatan ini dihilangkan. Karena ini tidak masuk akal. Di samping itu, syirik bertentangan dengan agama. Karena perbuatan kesyirikan dan aneka ajaran paganisme itu adalah perbuatan yang paling anti dengan syariat Islam. Makanya syirik juga bertentangan dengan agama, sebagaimana syirik juga bertentangan dengan logika. Wallahu a'lam. Baik, berarti kalau bisa disimpulkan sebenarnya Islam tidak memusuhi adat tradisi seutuhnya. Ini salah paham ya. Yang saya lihat justru sebaliknya. Para pecandu budaya, dikit-dikit dia bicara budaya, itu justru melawan Islam 100%. Anti sekali. Melihat suasana Islam itu mereka nggak suka. Sampai pada titik tertentu mereka nggak senang dengar adzan. Mereka nggak senang lihat orang berjilbab, tuh nggak senang. Kebencian muncul dalam hatinya. Padahal kami tidak menyikapi yang sama kepada mereka. Sehingga pada waktu ada tradisi dan budaya di masyarakat, dakwah datang, itu kan tidak semuanya dihapus. Bagian yang menyimpang yang disingkirkan. Mohon maaf, yang bagian ini tidak boleh. Kenapa? Judi ini. Tapi kami sudah jadi tradisi. Sabung ayam di sebagian tempat itu budaya. Nah. Baik, Ustaz. Ini kita mau lanjut atau ke diskusi? Satu gimana? Lagi. Ini sesuai dengan komando dari tim. Gimana, Kru? Kita mungkin karena ini pembahasan berikutnya agak perincian panjang, Ustaz ya, mengenai Nah, di buku saya sebutkan nih salah satu contoh Nabi SAW mendukung kebiasaan baik orang Quraisy ketika mereka berkumpul di mana? Setelah peristiwa perang Fijar ya. Kemudian ada Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Asad bin Abdul Uzza, Bani Zuhrah bin Kilab. Bani Zuhrah ini contohnya yang Az-Zuhri, Abdurrahman bin Auf itu Az-Zuhri. Bani Taim bin Murrah. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an di bulan Dzulqa'dah, kemudian membuat kesepakatan. Siapapun yang dizalimi di kota Mekah, baik penduduk asli maupun bukan, maka dia akan dibela. Dan itu pembentukan sebuah budaya. Mulai hari ini siapapun yang dizalimi di kota Mekah harus dibela. Kalimatnya dizalimi. Dan Nabi SAW setuju dengan ini. Sampai beliau mengatakan, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilfan ma uhibbu anna li bihi khumratan na'am walawi du'iya bi walawi ud'a bihi fil islami la ajabtu. Saya turut menyaksikan sebuah kesepakatan sumpah yang dilakukan di rumah Abdullah bin Jud'an, yang itu lebih aku sukai daripada aku memiliki onta merah. Andai setelah datang Islam aku diundang untuk acara itu, niscaya akan aku datangi. Artinya beliau mendukung hal ini. Sehingga ini salah satu di antara bukti bahwa beliau SAW tidak memusuhi budaya 100%. Termasuk juga dalam masalah pakaian. Nabi SAW setelah beliau diutus jadi Nabi, itu beliau nggak ganti baju. Nggak ganti model maksud saya. Nggak ganti model pakaian. Artinya tetap sama sebagaimana pakaiannya orang di masa silam, orang-orang Quraisy. Sehingga yang beliau koreksi dari masalah pakaian adalah apa? Modelnya misalnya. Yang pelanggarannya. Isbal. Kemudian terlalu syuhra, menampakkan kesombongan. Dan itu sejalan dengan prinsip dalam Islam. Sederhana, kemudian tidak sombong, tawadhu, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Mungkin untuk pagi ini kita cukup mengenai kebiasaan, atau mau lanjut dengan perincian hukum? Nanti insya Allah untuk rincian ini, jadi macam-macam budaya dalam kacamata syariat akan kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Baik,